sejahtera, dan berbahagia bagi kita semua. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan yang indah ini. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Pidato Bahasa Indonesia Gegar Suara Raja Wali, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, dan yang saya banggakan rekan-rekan pelajar generasi muda bangsa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Racha Alexandra Simanjuntak dari SMA Budi Mulia Pematang Siantar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Optimalisasi Urgensi Teknologi dalam Pembelajaran Daring. Hadirin yang terhormat, pandemi COVID-19 telah membawa banyak perubahan dalam pola hidup kita sehari-hari. Hampir semua kegiatan yang kita lakukan berorientasi di rumah, termasuk kegiatan belajar bagi para pelajar. Dalam model pembelajaran yang baru ini, para pelajar dituntut untuk menciptakan suasana belajar di rumah yang kondusif secara mandiri. Istilah umum yang kita kenal dalam model pembelajaran yang baru ini adalah daring. Belajar dalam jaringan atau daring adalah belajar dengan memanfaatkan platform internet, sehingga pemberian materi, komunikasi, hingga sistem penilaian semuanya memanfaatkan platform yang telah tersedia. Untuk itu, tugas seorang pelajar menjadi ganda dengan keharusan menguasai teknologi dalam bidang pendidikan ini. Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita pahami dulu apa itu teknologi. Seorang ahli ilmu sosial dan komunikasi asal Spanyol, Manel Castel, mengatakan bahwa teknologi adalah sekumpulan alat, aturan, dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari suatu pengetahuan ilmiah terhadap suatu pekerjaan tertentu dalam kondisi yang memungkinkan terjadinya pengulangan. Ternyata teknologi ini telah membawa transformasi besar dalam peradaban manusia, baik itu cara berpikir dan cara hidup yang lebih kompleks dan abstrak. Dalam pembelajaran daring ini, mengapa kita dituntut untuk menguasai teknologi? Karena sama seperti kata dasarnya, urgensi berasal dari kata urgent dalam bahasa Inggris yang artinya keperluan yang mendesak. Sehingga dapat kita katakan teknologi dalam pendidikan adalah alternatif terbaik yang kita miliki saat ini agar proses belajar dan mengajar tetap dapat berlangsung dalam situasi pandemi ini. Nah, jika kita perhatikan, ternyata ada banyak peluang yang kita miliki dalam pembelajaran daring ini. Seperti yang pertama, pelajar dapat dengan nyaman dan leluasa mengatur waktu dan kapasitas belajar sendiri. Karena belajar dari rumah, pelajar memiliki banyak waktu luang, artinya pelajar dapat menggali minat dan potensi yang dimilikinya. Yang kedua, pelajar dapat memanfaatkan banyak layanan dari internet, misalnya komunikasi melalui media sosial, bimbingan belajar online, hingga situs-situs ataupun aplikasi yang berisikan materi dan soal-soal latihan mengenai materi tersebut. Dan yang ketiga, baik pelajar maupun pengajar memiliki lebih banyak referensi untuk belajar melalui jejaring internet. Namun, apakah ini artinya bahwa teknologi internet ini telah memenuhi standar pendidikan yang diperlukan oleh pelajar? Nah, kita semua tidak terlepas dari tantangan-tantangan yang kita miliki dalam proses belajar daring. Seperti yang dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Bapak Supomo, mengatakan bahwa belajar daring ini merupakan tantangan tersendiri bagi guru, siswa, dan orang tua. Bisa jadi siswa tidak serius dan bermain-main dari rumah. Bisa jadi cara guru belajar yang kurang kreatif, atau cara orang tua yang kurang tegas dan disiplin dalam mengatur waktu dan cara belajar anak di rumah. Dan masalah yang tidak jarang juga kita temui adalah mengenai perangkat dan layanan koneksi internet. Masih banyak dari siswa-siswi kita di Indonesia yang belum memiliki masing-masing perangkat untuk pembelajaran daring, misalnya saja smartphone. Ada juga daerah-daerah pedalaman yang belum terjangkau koneksi internet. Intinya adalah bagaimana caranya menciptakan suasana belajar di rumah yang nyaman tanpa membebani orang tua dan siswa, namun tetap memenuhi mutu pendidikan itu sendiri. Maka banyak solusi yang sepatutnya dapat kita coba. Seperti yang pertama, bagi rekan-rekan pelajar kami, kenali dan cintailah apa motivasi Anda belajar saat ini. Gunakan itu sebagai semangat dan untuk terus mau belajar dan terus minat dalam belajar. Yang kedua, cara guru belajar harus kreatif dan menggunakan media belajar yang atraktif dan interaktif agar minat belajar siswa terus tergali dan tidak terkubur meskipun belajar dari rumah. Yang ketiga, melayani layanan dan perangkat untuk koneksi internet. Untuk sementara kita dapat pindah ke lokasi yang memang terjangkau oleh koneksi internet yang baik. Dan untuk anggaran biaya untuk kuota internet, kita dapat mengambil kebijakan untuk menerapkan sistem berbagi jaringan wifi antar siswa. Hal ini dinilai dapat meminimalisir anggaran untuk kuota internet. Seperti yang kita ketahui bersama juga, pemerintah telah memberikan bantuan berupa kuota internet. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah terus memberdayakan pembelajaran daring. Hadirin yang saya hormati,
Memang benar yang kita rasakan bahwa belajar daring tidak akan seefektif dari belajar tatap muka. Mengapa? Karena peran Bapak dan Ibu guru kita tidak dapat digantikan oleh agensi teknologi ini. Bapak dan Ibu guru kita tidak hanya mengajar, tetapi juga membimbing, mengayomi, dan membangun koalisi dengan para siswanya untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa yang akan datang. Namun ada baiknya jika teknologi ini dijadikan sebagai media bantu, baik itu sumber belajar, fasilitas belajar maupun manajemen pembelajaran oleh Bapak dan Ibu guru kita. Maka solusi terbaik saat ini adalah optimalisasikanlah urgensi teknologi ini, namun jangan sampai dikuasai olehnya. Karena sama seperti bentuk teknologi lainnya, teknologi dalam bidang pendidikan sekalipun dapat menjadi pedang bermata dua. Jika di satu sisi dapat menjembatani ke arah keaktifan dan kreativitas siswa untuk menggali materi pembelajaran, di sisi lain juga dapat menjembatani ke arah negatif. Karena teknologi ini juga dapat berupa fasilitas yang menjembatani kegemaran siswa. Misalnya saja distraksi media sosial, game online maupun konten-konten yang berisikan materi pornografi, kekerasan, dan unsur sara. Oleh karena itu adalah kewajiban dan kemauan kita bersama untuk mewujudkan urgensi teknologi yang kaya manfaat dan kondusif dalam pembelajaran daring ini. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya mohon maaf atas kata yang kurang berkenan. Saya tutup pidato kali ini dengan sebuah kalimat bijak dari jurnalis Indonesia, Albertine Endah, yang mengatakan, jalan menuju sukses adalah tantangan yang penuh dengan kejutan, alternatif, dan kreativitas. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat.